Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Sudah bisa tidur normal di bawah jam 10 malam atau masih sering begadang digerogoti oleh keresahan di dalam hati? Hehehe, untuk kamu yang dikecewakan. Heh, tarikan nafas panjang di setiap malam yang terdengar begitu suram, terjaga oleh dilema, menahan beban yang berat, padahal bukan atlet angkat besi. Ya, I know that the world is shit. Tapi mau sampai kapan mengutuki diri dan dirundung oleh sebuah kekecewaan? Kita tuh nggak sendiri lagi. Di luar sana saat ini banyak yang lebih sakit, kecewa, ditinggalkan oleh orang yang disayanginya. Ah, klise, orang lain ya orang lain, kita ya kita. Kecewanya kita yang merasakan ya kita sendiri, bukan orang lain. Betul teman-teman, itu tahu tidak akan ada orang lain yang lebih mengerti apa yang kita rasakan selain dari diri kita sendiri. Tapi sini deh, aku kasih tahu. Wajar kok bila ekspektasi yang kita bangun itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Karena memang begitu cara dunia ini bekerja. Pernah dengar istilah di prank Tuhan? Atau bercandanya Tuhan itu kejam? Pernah dengar kan? Jika memang begitu, berarti secara logika Tuhan tuh sayang sama teman-teman. Kok gitu? Ya buktinya dibecandain, gak diabaikan seperti orang-orang yang dengan bebasnya bersenang-senang tanpa peduli dengan hal-hal lain. Jika teman-teman dikecewakan, rasa ditipu, dikhianati, padahal sudah berusaha sebaik mungkin selama ini misalkan. Ketika kita ada di fase sedang dilema, bersedih, kecewa, marah akan sesuatu, kita kembali berpikir ulang, apa penyebab utamanya? Apa kesalahan kita sampai harus mengalami ini semua? Ya pasti selalu ada kebodohan yang berujung kesalahan yang kita perbuat. Tapi itu nggak bisa jadi alasan dong untuk orang lain lakukan hal keji seperti penipuan atau pengkhianatan. Kenapa harus kita yang dirusak oleh orang jahat itu? Hanya karena hati busuk mereka yang mengikuti hasrat, nafsu dan keegoisan mereka sendiri. Lantas bagaimana dengan orang jahat itu yang menyakiti hati kita? Jawabannya, ya jangan dianggap jahat. Cobalah lihat dari perspektif yang berbeda. Sejahat-jahatnya orang tersebut di mata kita, akan selalu ada entah teman atau keluarganya yang menganggap dia itu orang yang baik. Kalaupun memang orang tersebut berhati iblis sekalipun, nanti kena batunya sendiri kok. Mereka cuma lagi gak sadar aja. Yang mereka lawan itu bukan kita. Yang sebenarnya sedang mereka lawan adalah Tuhan. Dan percaya deh, Tuhan tidak akan pernah berpihak pada seorang pengkhianat, penipu, atau para penjahat yang menghancurkan segala sesuatu demi kepentingannya sendiri. Mengutip ilmu filsafat dari aliran stoikisme, toh kita tuh nggak bisa mengendalikan sesuatu yang ada di luar dari kendali kita. Ya serahkan saja pada yang punya. Walaupun misal kita asumsikan orang tersebut tidak pernah sadar sampai dia mati, atau sebenarnya sadar tapi tetap denial dari keburukan yang dia lakukan. Toh kan dia yang rugi. Dan percaya deh, hidupnya nggak akan pernah tenang. Ketenangan yang seseorang capai dengan menggunakan banyak alasan itu cuma ketenangan yang semu, tidak nyata dan bersifat sementara. Tetap nanti akan terlintas lagi di pikirannya soal rasa bersalah dan penyesalan di sela-sela tawanya.
Yang bisa orang tersebut lakukan hanya mengabaikan perasaan bersalahnya yang terkadang datang dan lewat dalam benak, dan membuat banyak alasan untuk menutupinya, walaupun terkesan mengada-ngada, dan akhirnya berakhir menjadi sosok yang sangat narsistik, hanya memikirkan perasaan pribadi, penampilan, dan berusaha eksis hanya demi pengakuan yang sebenarnya kosong gak ada artinya. Mereka lebih suka hidup dalam indahnya gemerlap halusinasi dibandingkan menghadapi kesulitan realitas. Dan terus berlanjut berulang hingga nanti akhirnya orang tersebut kebal sendiri. Oleh karena semua itu, teman-teman sering kan mendengar atau menyaksikan alasan yang tidak masuk akal ketika seseorang ketahuan berbuat jahat. Temanmu yang menipu akan beralasan kesulitan ekonomi. Padahal kalau dipikir-pikir, di antara banyaknya pilihan, dari bekerja, meminjam, menjual aset, yang orang itu pilih, kenapa malah menipu? Begitu juga pelaku perselingkuhan akan beralasan kurang perhatian, tidak cocok, atau membuat karangan cerita sebagai masalah yang akhirnya menjadi alasan untuk orang itu melakukan perselingkuhan. Padahal sebelum ketahuan, tidak pernah ada masalah terkait hal-hal yang disebutkan tadi. Apakah masuk akal? Ya nggak akan pernah masuk akal. Perbuatan mereka aja ada di luar akal. Yah, itulah manusia yang jika berbuat buruk setidaknya dia harus mencari legitimasi agar perbuatannya tidak terkesan terlalu buruk. Gak mungkin kan mereka menjawab jujur, misal, ya enak, dapat uangnya gampang, gak harus capek kerja. Atau, iya nih, aku kebawa nafsu dan tergoda ingin mencoba variasi lain. Lebih terdengar masuk akal kan? Karena memang itu alasannya. Tidak usah bagi kita untuk repot-repot berpikir keras sampai depresi, melogikakan alasan demi alasan konyol karena tidak akan pernah ketemu. Perbuatan orang tersebut itu berlandaskan hasrat yang ada pada kepentingan perasaannya, bukan logika. Jadi, kita terima saja lewat perasaan juga. Terima bahwa temanmu atau pasanganmu itu gak sayang sama kamu. Simple. Kalau sayang juga kan gak mungkin dari awal orang itu melakukan pengkhianatan, bukan? Jangan buat diri teman-teman gila karena menerima jawaban dari kata-kata yang sudah jelas palsu. Lihat saja dari perbuatannya, bukan dari kata-katanya. Karena untuk dapat menerima, kita baru bisa capai jika kita sudah mendapatkan kejelasan dari semua pertanyaan yang muncul berdasarkan kejadian yang kita alami. Mungkin butuh waktu, tapi memang itu kenyataannya. Terima saja. Semakin menerima, semakin kita cepat pulih dari kekecewaan. Apalagi jika kita percaya ada pengadilan di akhirat nanti, kita kan tinggal santai saja pada akhirnya melihat orang tersebut mengakui semuanya dan tidak bisa berkelak lagi. Atau setidaknya kalaupun tidak percaya dengan hal itu, bertahan tetap di jalur yang benar sampai akhir itu tidak rugi kok. Malah jadi lebih tenang menjalani hidup. Dan ingat juga, kita tidak pernah tahu loh apa yang ada dalam benak orang itu, walaupun sangat diragukan. Apakah dia benar-benar menyesal atau tidak? Apakah di masa depan dia akan berubah menjadi orang yang lebih baik tanpa adanya diri kita? Kan bisa saja. Kan. Ya tadi kata-kata hiburan aja sih yang dikutip dari channel motivasi, dengan semua kata-kata positifnya. Yang lebih realistis, orang tersebut ya paling lagi hahaha sama temennya. Mungkin lagi nonton ke bioskop, lagi jalan-jalan, nyanyi-nyanyi. Ketika orang itu sedang di kamarnya sendirian, paling sedang main game atau scrolling sosial media sambil bercanda, tertawa dengan calon korban barunya.
Sedangkan nasib teman-teman termenung, merasa hancur, memikirkan nasib diri sendiri dan orang tersebut. Kalau teman-teman berpikir seseorang mampu berbuat keji, menipu, atau berkhianat karena mereka tidak punya hati, itu salah. Yang lebih tepat, mereka itu tidak punya otak, karena lebih mengikuti naluri indera perasa mereka daripada mikir. Dosa, karma, pertanggungjawaban itu jauh dari pemikiran mereka. Persahabatan atau hubungan yang selama ini dibangun itu nggak ada apa-apanya bagi mereka. Yang mereka tahu adalah rasa enak atau tidak enak, nyaman atau tidak nyaman. Sisanya ya nggak peduli. Tapi tenang, bila teman-teman ada di posisi yang telah berpikir dengan keras, sudah mencoba segala-galanya, sebisa mungkin menjaga kepercayaan, sudah berjuang sekuat tenaga, dan berhenti karena memang itulah kebenaran yang harus diterima, maka apa yang harus disesali? Gak ada kan? Gak harus juga sok membuktikan kita lebih bahagia seperti orang yang sedang berkompetisi. Faktanya, akhir dari semua perjalanan hidup itu pasti kematian. Karena itu, untuk teman-teman yang hingga sampai saat ini sedang bertahan dalam keadaan yang sulit, tanpa melangkah melewati batasan, dan dapat dengan berlapang dada mendoakan yang baik pada setiap orang yang pernah menyakiti hati teman-teman, bukankah itu artinya teman-teman sudah menemukan cara meninggal dengan damai, yang pasti suatu saat akan teman-teman alami? Tidak seperti mereka nih yang lagi deg-degan, dihantui rasa takut, tetapi dengan sangat cemerlang menambahkan beban dan aib untuk nanti mereka pertanggungjawabkan. And I believe God is with you. Ketika Tuhan ada di pihakmu, apalagi yang perlu ditakuti? Tidak perlu repot-repot membela diri bila itu tidak diperlukan. Nanti, jika kita memang ada di posisi yang benar, biarkanlah kebenaran itu sendiri yang akan membela kita. Selalu ingetin aja ke diri sendiri, jahat apapun orang itu, jangan pernah dibales, jangan pernah dendam, cukup diam, jaga jarak, tinggalkan, Tuhan tidak pernah tidur. Maafkan orang itu dan maafkan diri sendiri. Menyimpan kebencian sama dengan memelihara kebodohan yang merusak diri. Ya, walaupun memang semua itu mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Tapi jangan menyerah, semuanya pasti berlalu. Pain, it's never permanent. Dan di sini aku berdoa untuk semua teman-temanku agar cepat pulih kembali dan mendapatkan segala kedamaian dan ketenangan hatimu lagi. Ketika nanti teman-teman bisa melewati ini semua, maka selamat, teman-teman adalah salah satu orang hebat yang pernah hidup di dunia ini. Selamat bersedih. Proud of you, brother and sister. Hehehe.